Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Fauzia, NPM 027, akan mempresentasikan bab 4 tentang resiko bisnis. Bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Dari hasil penelitian George W. England diperoleh pendapatan yang lebih beragam tentang tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan keuntungan, menghasilkan produk dengan jumlah tertentu, tumbuh dan berkembang, memuaskan masyarakat. Resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Resiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi karena kurangnya atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Jadi, resiko bisnis adalah suatu hal hambatan dan merugikan yang bisa saja terjadi kapan saja ketika membangun atau menjalankan suatu usaha atau perusahaan. Seluruh kegiatan yang dilakukan baik perorangan atau perusahaan mengandung resiko. Resiko dalam kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besarnya pengembalian yang akan diterima oleh pengambil resiko. Semakin besar resiko yang akan dihadapi, umumnya dapat diperhitungkan bahwa pengembalian yang diterima juga akan lebih besar. Macam-macam resiko bisnis. Yang pertama, resiko pemasaran, yaitu resiko yang terjadi karena tindakan kurang tepat dalam menerapkan strategi pemasaran sehingga gagal dan konsumen tidak bisa menerima produk secara baik. Contohnya, marketer tidak memahami tempat yang baik untuk melakukan pemasaran, seperti memasarkan sesuatu barang atau jasa di sosial media tetapi pada tempat yang salah atau tidak menargetkan audiens dengan baik. Yang kedua, resiko operasional. Menurut Basel II, resiko operasional adalah resiko yang timbul karena kegagalan dari proses internal, SDM, sistem, atau kejadian eksternal. Contoh, kesalahan input data oleh karyawan. 3. Risiko keuangan atau finansial adalah kemungkinan uang hilang atau potensi terjadi kerugian yang bersifat moneter. Hal ini sering dihadapi para pelaku usaha atau perusahaan. Contohnya, kegagalan bisnis atau penyalahgunaan kas perusahaan menyebabkan potensi kerugian. Resiko sumber daya manusia. Jenis resiko ini berasal dari perilaku dan tingkah laku sumber daya manusia dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Yang kelima, resiko pasar adalah suatu resiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Yang keenam, resiko teknik. Resiko yang terjadi karena teknik yang digunakan dalam memproduksi barang tidak berfungsi dengan baik. Contoh, kurangnya pengecekan alat produksi yang harus ditingkatkan. Selanjutnya yaitu klasifikasi resiko bisnis. Dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sifatnya, perpindahannya, dan berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sifatnya, yaitu resiko murni, yaitu resiko yang pasti menimbulkan kerugian di mana tingkat kepastian adanya kerugian dinilai pasar. Yang kedua, resiko fundamental merupakan klasifikasi resiko bisnis yang ditanggung sendiri oleh pihak internal perusahaan dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Yang ketiga, resiko khusus adalah resiko yang berasal dari peristiwa di luar kendali dan bisa dimaklumi. Yang keempat, resiko spekulatif, jenis resiko yang muncul dari pengambilan suatu keputusan yang apabila resiko tersebut terjadi maka akan menimbulkan kerugian, namun apabila resiko tersebut tidak terjadi maka dapat menimbulkan keuntungan. Yang kelima, risiko dinamis yang timbul akibat perkembangan dan kemajuan teknologi. Berdasarkan perpindahannya, yang pertama, risiko dapat dialihkan, yaitu risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, yakni dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada pihak lain dengan membayar sejumlah premi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan atau pindah ke pihak tersebut. Yang kedua, risiko tidak dapat dialihkan merupakan klasifikasi risiko yang beban kerugian tidak bisa dialihkan pada pihak lain sehingga perusahaan harus bersedia menanggungnya. Berdasarkan sumbernya. 1. Resiko fisik, yaitu resiko yang timbul disebabkan oleh kondisi alam. Yang kedua, resiko internal dan eksternal. Internal merupakan resiko yang timbul akibat dari dalam perusahaan. Eksternal merupakan resiko yang timbul disebabkan karena tindakan dari pihak lain yang ada di luar kendali perusahaan. Yang ketiga, resiko ekonomi, yaitu resiko yang timbul sebagai akibat dari perilaku dan kondisi ekonomi. Contohnya seperti inflasi, resesi, perubahan selera konsumen, dan persaingan. Berikut terdapat beberapa cara untuk mengatasi resiko usaha yang dapat diterapkan dalam dunia bisnis, yaitu membuat rencana bisnis, membuat pelaksanaan manajemen risiko, training penanganan resiko usaha, memperbarui strategi manajemen risiko, menjalankan rencana bisnis, melakukan riset pasar, analisa kebutuhan pasar, analisa prospek bisnis, menyesuaikan modal usaha, dan memiliki sebuah aplikasi manajemen. Dan yang terakhir, berikut beberapa contoh resiko bisnis yang seperti kehilangan kepercayaan konsumen, gagal dalam memperdagangkan atau memasarkan produk, kecurangan laporan keuangan, teknologi yang semakin berkembang, konsumen yang sudah mulai tidak percaya, dan peraturan pemerintah yang berubah. Itu tadi penjelasan bab tentang materi resiko bisnis. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.